Tersangka mencuri kunci utama dari seorang pegawai dan masuk kamar Sonje. Polisi menemukan sapu tangan yang mengandung obat bius dan tanda-tanda perlawanan di antara tersangka dan korban di kamar hotel. Polisi juga menemukan DNA tersangka dari pisau yang dipakai untuk menusuk korban. Sol langsung ke rumah sakit. Sonje sedang dioperasi. Sol harus menemukan jam tangan Sonje untuk memutar kembali waktu. Sol tidak menemukan jam tangan Sonje di internet. Lalu Sol juga mencari di rumah Sonje. Ia tidak menemukan jam itu. Tiba-tiba In Hyo datang. Ia marah karena seolah Sonje diserang. In Hyo tidak mengerti perkataan Sol tentang jam tangan Sonje. Sonje sudah lama kehilangan jam tangan itu. Sonje juga sebelumnya mencari jam tangan itu, tapi tidak menemukannya. Sol menemui detektif Kim untuk melihat laporan investigasi Kim Yong-soo. Sonje dimintai pernyataan. Di tanggal 10 Mei 2009, di malam hari saat perjalanan pulang, Sonje melihat ransel dan buku yang berserakan di jalan. Ada nama Sol di buku itu. Lalu ia mendengar teriakan Sol. Sonje langsung menghubungi polisi dan mendatangi tempat asal teriakan itu. Sonje terus menghubungi Sol. Ia mendengar suara ponsel Sol di gedung yang sedang dibangun. Sonje menemukan Sol yang berlari keluar dari gedung. Lalu Sol pingsan. Orang yang menculik Sol langsung melarikan diri. Sonje mengejar pelaku itu. Pelaku itu menjatuhkan sesuatu. Pelaku menyerang Sonje. Sonje memegang apapun yang bisa ia pegang dan memukul wajah pelaku itu. Sol baru tahu kalau Sonje menghadapi bahaya karena dirinya. 선재, 나 때문에 죽은 거였어? 내가 죽었어야 되는 건데. Sol melihat foto barang-barang yang ada di TKP. Ada jam tangan Sonje di foto itu. Sol langsung menghubungi detektif Kim. Polisi tidak menyimpan barang-barang milik korban. Sol mencari jam tangan itu di rumahnya. Ternyata nenek sedang memakai jam tangan Sonje. 할머니, 나가 잘 갖고 있었었냐? Sonje masih belum sadar. 이번에 꼭 바꿀게. Saat jam 12 malam, Sol kembali ke masa lalu. Orang-orang melihat Sol. Ternyata Sol ada di atas patung. Sol kembali ke tahun 2009. Yeonju terkejut melihat Sol yang ada di atas. Sol tidak sengaja terpleset dan jatuh. Orang-orang sibuk membantu Sol. Sonje langsung menangkap Sol. Sol langsung lari begitu melihat Sonje. 유선재한테 고맙다는 인사도 안 하고 가냐? 근데 선재가 여기 왜 있어? Sol tidak tahu kalau Sonje kuliah di jurusan pendidikan jasmani sama seperti Geum. Sonje sebelumnya tidak kuliah karena bergabung di agensi. 나 선재 얼굴 못 봐. Yeonju memberikan sesuatu pada Sol dan memintanya untuk membawanya besok. Sol buru-buru pergi ke suatu tempat. Hari ini tanggal 17 Maret dan insiden terjadi di tanggal 10 Mei. Sol harus menangkap Kim Yong-soo sebelum terjadi insiden. Sol datang ke kantor polisi. Sol memberi pernyataan di tanggal 1 September 2008, ia diculik sopir taksi depan rumahnya. Sol tidak melapor ke polisi. Ia mengaku hilang ingatan karena terguncang. Sol memberitahu kalau orang yang menculiknya adalah pelaku pembunuhan di Waduk Juyang. Sol tahu semua tentang pelaku, bahkan Sol juga menyimpan kunci mobil pelaku. Sol membeli alat pertahanan diri untuk berjaga-jaga jika pelaku datang. Sol melihat ada anak yang dalam bahaya. Dia ingin menghajar pria itu. Ternyata pria itu adalah Taesong. Sol mengira Taesong memeras anak itu. Nyatanya Taesong bantu anak itu menemukan uangnya. 오해해서 미안하다. Taesong akhirnya lulus SMA. Sol bangga pada Taesong. Taesong merasa Sol dewasa telah kembali. Taesong sekarang sudah mempunyai bisnis pakaian. Ia juga yang menjadi model pakaiannya. Lalu Taesong pergi. Sonje sedang membuat lagu. Ia tidak tahu kenapa Sol kabur begitu melihat dirinya. In Hyo berkata Sol seperti itu karena dia muak dan lelah melihat Sonje. Sol sebelumnya sudah menolak Sonje. In Hyo melihat lagu yang ditulis Sonje. Judul lagu itu adalah Sonaki. In Hyo yakin Sonje menulis lagu ini sambil memikirkan Sol. Sonje menjawab ia hanya melihat hujan. In Hyo merasa Sonje sulit melupakan Sol karena terus-menerus bertemu. Ia minta Sonje untuk cuti kuliah dan bergabung menjadi vokalis di bandnya. Sol akan kembali setelah musim semi berakhir. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki semuanya. Sol harus menghindari Sonje. Sol harus bisa membuat Sonje dan Kim Yong-soo tidak bertemu sampai tanggal 10 Mei. Geum menggoda Sol karena foto Sol dengan patung sudah diunggah di Dewan Kampus. 선재 말이야. 체육과 들어갔다던데 마주친 적 있어? Geum yang sudah tingkat atas tidak pernah melihat Sonje di kampus. Sol meminta kakaknya untuk jangan mengganggu Sonje. Sol mencoba alat pertahanan diri yang baru saja ia beli. Lada itu mengenai mata Geum. Ayah Sonje mengusulkan Sonje untuk mendapatkan rehabilitasi di Amerika. Rumah sakit itu khusus merawat atlet yang cedera. Ayah meminta Sonje untuk cuti kuliah dan segera berangkat ke sana. Sonje akan memikirkannya. Sonje masih memikirkan Sol dan belum siap melepaskannya. Taesong memberikan sesuatu pada ayahnya. Taesong tidak membawa celana dalam ayahnya.
Tas itu berisi jaket kampus. Ternyata Taesong salah membawa tas. Ia malah membawa tas milik Sol. Hyunju datang membangunkan Sol. Sol tidak tahu mereka ada karya wisata untuk menyambut mahasiswa baru. Sol tidak tahu kalau tas yang ia bawa berisi celana dalam. Sol tidak pakai jaket kampusnya. Sol masih menghindari Sonje. Salah satu mahasiswa menceritakan mitos Universitas Yonseo. Jika ada pasangan yang berciuman di karya wisata, kelak mereka akan menikah. Sudah ada banyak pasangan yang menikah karena berciuman di karya wisata ini. Lalu Hyunju bertanya pada Sol apa Gem sudah putus dari pacarnya. Sol merasa aneh kenapa Hyunju ingin bersama kakaknya. Padahal ada banyak pria baik di dunia ini. Mereka sampai di penginapan. Sol terkejut karena para mahasiswa akan menginap di tempat yang sama. Ia harus sembunyi dari Sonje. Hyunju senang karena melihat Gem. Gem memperingatkan Sonje untuk jangan melakukan apapun pada adiknya. Ia tidak setuju Sonje menjadi adik iparnya. Sol terus melakukan segala cara agar menghindari Sonje. Polisi yang ditemui Sol menyampaikan pernyataan Sol dan memberikan kunci mobil milik pelaku. Pelakunya sama dengan pembunuh di Waduk Juyang. Sol juga mengaku bertemu detektif Kim di hari penculikan. Sol mengaku hilang ingatan saat itu karena trauma. Polisi masukkan kunci mobil itu ke taksi Kim Yong-soo dan itu cocok. Para mahasiswa baru diminta memperkenalkan diri. Sol kabur dari sana. Ia masuk ke penginapan. Sol bermaksud kabur dari karya wisata itu. Tapi tiba-tiba senior mengajak junior untuk bermain dalam. Sol mencoba untuk kabur, tapi selalu gagal. Saat Sol hampir sampai pintu, senior melihatnya. Senior tahu Sol berpura-pura tidur. Sol akhirnya bermain bersama. Peraturan permainan ini jika kalah harus minum dan melakukan misi hukuman. Hukumannya adalah pergi ke penginapan mahasiswa pendidikan jasmani dan menari di sana. Sol bertekad untuk menang agar tidak bertemu Sonje. Mereka mulai bermain. Persaingan ketat antara Sol dan senior. Tapi Sol kalah dalam permainan. Sol ingin cepat-cepat menyelesaikan tariannya sebelum Sonje datang. Sol akhirnya menari di depan mahasiswa pendidikan jasmani. Ternyata Sonje ada di sana. Sol buru-buru keluar. Senior marah Sol yang tidak menyelesaikan hukuman. Sol marah karena senior memerintahnya. Ia tidak setuju dengan permainan dan hukuman tadi. Sol meninggalkan penginapan. Ia melihat Sonje dan secara tidak sengaja masuk ke area babi hutan. Vokalis band Inhyo kembali izin pulang cepat karena akan mengikuti ujian. Mereka akan dipecat jika tidak bisa mengisi tempat bulan ini. Mereka mencoba mengikuti audisi. Sol tidak menemukan jalan keluar. Ia lupa ponselnya tidak tersedia peta. Sol mendengar suara babi hutan. Sol mengeluarkan alat kejut listrik dan mengenai Sonje. Sonje pun pingsan. Sol tidak bisa memanggil bantuan. Sol masuk ke perangkap. Sonje membantunya turun. Ternyata Sol belum memasukkan baterai ke alat kejut listrik itu. Sonje pingsan karena Sol memukul titik vitalnya. Sonje tahu Sol sengaja menghindarinya. 너 내가 그렇게 싫냐? 어떻게 그럴 수 있겠어. 나 때문에 네가 죽을지도 모르니까. Sonje mengajak Sol keluar dari area itu. Gem tidak bisa menghubungi pacarnya. Ia melihat Sol dan Sonje keluar dari hutan. Gem takut Sonje mencium adiknya. Gem ingin memberi saran pada Sonje agar Sol menyukainya. Gem merasa seperti orang yang berpengalaman. Lalu ia minjam ponsel Sonje untuk menghubungi pacarnya. Pacar Gem menjawab panggilan itu. Pacar Gem sengaja menghindari panggilan Gem karena sekarang ia menyukai orang lain. Sol minum sendirian karena kejadian tadi. Gem juga minum sendirian karena putus dengan pacarnya. Tiba-tiba Gem ingin menemui pacarnya. Hyunju melihat Gem. Ia mengikuti Gem karena khawatir pada Gem yang masuk ke area babi hutan. Senior Sol menyatakan perasaannya. Tiba-tiba ia sakit perut. Senior itu minta Sonje untuk menahan pintu kamar mandi. Sonje kesal pada senior itu yang menertawakan Sol saat hukuman menari tadi. Pintu kamar mandi terbuka. Mahasiswa yang ditaksir senior itu pun keluar. Mahasiswa itu tidak jadi menerima cinta senior itu. Sonje melihat Sol yang mabuk. Sol menuju ke salah satu tenda dan berbaring di sana. Sol menyesal tidak mengatakan ingin bertemu dengan Sonje. Jadi tidak akan terjadi sesuatu pada Sonje. Hyunju mengikuti Gem. Ia menemukan Gem yang terjebak perangkap. Gem masih menangisi pacarnya. Hyunju senang Gem sudah putus dengan pacarnya. Sonje cepat-cepat menahan Sol yang akan terjatuh dari tenda kemah yang tinggi. Sonje selalu ada untuk menyelamatkan Sol. 제발 손재야 제발. 미안해, 다 미안해. 그니까 울지 마. Sol meminta pada Sonje untuk berpura-pura tidak mengenalnya dan jangan cemaskan dirinya. Sonje pulang dari karya wisata. Inhyo ingin tampil di audisi dengan lagu buatan Sonje. Padahal sebelumnya Inhyo tidak suka dengan lagu itu. Sonje bertanya pada Inhyo apakah dia membagikan lagu itu dengan orang lain, dan Inhyo menjawab tidak. Sementara itu, polisi menggunakan laporan dari Sol untuk menemukan TKP. Sayangnya Kim Yong-soo selangkah lebih maju dari mereka.
Dia tahu mereka akan datang dan membakar tempat itu. Dari jauh pelaku merhatikan dan tersenyum karena kesempatan polisi untuk mendapatkan bukti telah hilang. Keesokan paginya, Sol menghubungi polisi. Sol terkejut karena TKP sudah dibakar. Sepertinya Kim Yong-soo tahu rencana mereka. Sol takut dan mengambil tas untuk pergi. Dia khawatir Kim Yong-soo akan datang menjemputnya dan bertemu dengan Son Jae. Son Jae ada di depan pintu menunggu Sol. Sol berkata ingin pergi ke suatu tempat. Son Jae bertanya pada Sol bagaimana Sol tahu tentang lagu itu bahkan menyanyikan lagu itu. Karena belum ada yang mendengarkan lagu itu selain In Hyuk. Son Jae membawa Sol kembali ke perkemahan. Sol menyanyikan lagu buatan Son Jae. Sol berkata akan pergi ke masa depan dan akan kembali ke masanya. Son Jae minta Sol untuk naik ke punggungnya. Mereka secara tidak sengaja berciuman ketika Son Jae mencoba untuk menggendong Sol.